tentang DC yang datang ke kantor. Apakah boleh? Tidak boleh. Ciri DC tidak akan datang ke rumah atau ke kantor Anda. Ya, jadi ada ciri-cirinya. DC ini, DC WA, DC lapangan, tidak akan datang ke rumah atau ke kantor Anda. Hal ini sangat penting sekali untuk Anda ketahui karena banyak sekali kepanikan atau bahkan ada beritanya yang menyatakan bahwa DC pinjol boleh menagih ke kantor. Nah, di sini akan saya luruskan gitu ya, oke. Yang pertama, ya, ciri DC tidak akan datang ke rumah atau ke kantor itu adalah mengirim foto sedang menagih nasabah. Ya, biasanya kalimatnya itu, habis ini ke rumah Anda, di bawah fotonya gitu ya. Nah, itu ya biasa dikirim oleh DCWA. Kenapa? Karena untuk menakut-nakuti. Pinjol itu powernya ada di rasa takut gitu ya. Semakin nasabah ini takut, semakin mudah untuk pinjol mendapatkan pembayaran tersebut. Oke, makanya pinjol itu tidak mau meng-ACC orang yang sudah galbay. Kenapa? Karena sudah berani galbay. Ya, pinjol itu hanya meng-ACC orang yang ketakutan. Oke, jadi ketika Anda dikirim foto oleh DCWA ya sedang menagih nasabah, DCWA itu ya, itu adalah foto fake yang dia dapatkan dari Google. Ya, lalu dia menuliskan habis ini ke rumah Anda ya. Mereka pintar manipulasi atau diajarkan oleh bosnya untuk memanipulasi ketakutan Anda itu. Yang kedua adalah kirim spam WA, kami akan datang jam sekian, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 gitu ya. Itu juga bohong. Kenapa bohong? Ya, coba Anda bisa nggak menebak kenapa mengirim spam WA, kami akan datang jam sekian, itu adalah suatu kebohongan. Coba bagi Anda yang sudah galbay. Nah, jawabannya adalah begini. Jika Anda menjadi DC lapangan, lalu Anda akan menjadwalkan kunjungan ke salah satu nasabah jam 1, tapi nasabahnya itu tidak punya uang, kira-kira nasabah ini akan kabur nggak dari rumahnya jam 1? Kabur pastinya jam 1 itu. Ya, DC bodoh macam apa yang menjadwalkan kunjungannya kepada nasabah yang menunggak? Ya, jelas-jelas sudah menunggak, tidak punya uang. Ini mau dijadwalkan, ya, emangnya mau dapat apa? Ya, dari kunjungan itu, dari penjadwalan kunjungan itu, tidak akan dapat apa-apa. Tuh, ya jadi kirim spam WA, kami akan datang jam segini, jam segitu, itu adalah kebohongan. Oke ya guys ya. Nah, selanjutnya DC minta Sherlock. Hal lucu. Ini menurut saya hal lucu, DC minta Sherlock. Coba Anda bisa tebak kenapa DC minta Sherlock itu adalah hal lucu. Kenapa yo? Bagi yang sudah galbay, tolong dijawab di kolom komentar. Nah, kenapa DC yang minta Sherlock adalah hal lucu? Ya karena dia itu sudah punya KTP Anda, guys. Ya, sudah punya alamat Anda, sudah ada histori lokasi Anda. Ya, kenapa saya perlu mencari Anda secara pribadi di Gang Macan, di Gang Bidadari, di Jalan Jenderal Sudirman, sedangkan rumah Anda misalkan di Jalan Gatot Subroto, ya kan? Yang jelas-jelas di situ ada tetangga Anda, ada misalkan orang tua Anda dan lain-lain. Gitu ya. Jadi hal lucu, guys. Ya, kalau DC minta Sherlock itu ya, itu ciri-ciri DC tidak akan datang sama sekali. Minta Sherlock. Kenapa minta Sherlock? Ya untuk menakut-nakuti Anda. Ya, buat apa mencari Anda sedang motoran misalkan lagi nge-grab gitu, ngapain ya kan, datang aja ke rumahnya, ke KTP-nya ya kan, seperti itu. Jadi DC yang minta Sherlock itu di Sherlock balik aja guys ya, ini saya ada di sini gitu, kamu kesini cepetan saya tungguin gitu kan, gitu nggak akan datang ya. Saya sudah pengalaman, saya sudah Sherlock sama DC WA itu tidak ada yang datang. Oke, nah selanjutnya mengirimkan foto depan rumah, ya, Alfamart terdekat atau gerbang kantor Anda. Nah, bagaimana caranya DC mendapatkan foto depan rumah Anda, Alfamart terdekat rumah Anda, gerbang kantor Anda? Ya dari Google Maps, ya, atau dari aplikasi-aplikasi Maps yang lain, ya, yang bisa memfoto jernih depan rumah Anda. Oke, nah kalau sudah mengirimkan foto depan rumah Anda, ya sudah datang aja sih, ngapain ngirim-ngirim foto? Ya kan? Nah, itu adalah ciri-ciri DC ini tidak akan datang. Ya, hanya untuk menakut-nakuti Anda saja, guys. Gitu. Oke, nah selanjutnya ya. Fakta. Ya, DC lapangan di dunia finance seperti pinjol, leasing, bank akan turun ketika sudah telat 3 bulan gitu. Nah, jadi kalau Anda baru telatnya sebulan, 2 bulan, bahkan masuk 2 bulan setengah, itu sebenarnya belum didatangi. Tapi memang tidak ada yang tahu, kehendak manusia, bisa saja ya penagihannya di perusahaan pinjol ini lagi jeblok. Anda baru telat 2 bulan sudah didatangi. Tapi biasanya ya
99% itu ketika sudah telat 3 bulan Anda baru didatangi gitu. Dan jangan takut ya guys ya, ketika didatangi DC lapangan, mereka masih sama-sama manusia guys, masih makan nasi ya, dan itu bukan akhir dari perjalanan hidup Anda gitu ya. Didatangi DC lalu Anda berhak dibunuh gitu kan, ditusuk perutnya, dipukulin, nggak bisa seperti itu guys ya. Mereka hanya kadangnya mereka itu hanya menaruh surat saja guys, terus pulang udah gitu. Hadapi saja dulu Anda ya, Anda yang galbay-galbay di Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar yang ada DC lapangan itu, hadapi saja dulu ya. Paling hanya ngasih surat saja, paling terus tanya gitu ya, kenapa belum bayar gitu, belum ada uangnya, kapan, aduh nggak bisa janjian, udah pulang ya. Nggak akan selamanya guys ya, pinjol atau DC pinjol itu berkunjung ke rumah Anda gitu. Nah sekarang mari kita bahas tentang DC yang datang ke kantor, apakah boleh? Tidak boleh ya. DC datang ke kantor Anda itu tidak boleh guys ya, hanya boleh datang ke rumah Anda saja, di domisili Anda saja, dan itu sudah tertuang di peraturan OJK. Oke, mari kita lihat peraturannya. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kartu ID atau kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Nah, jadi jika ada DC lapangan atau DCWA yang menagih Anda tanpa ada ID card dengan foto dirinya, maka Anda boleh tutup pintu Anda atau hapus WA penagihan tersebut karena DC tersebut sudah melanggar aturan. Oke, jelas? Nomor 2, lanjut. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Oke, lanjut. Nomor 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, DC lapangan nyentuh Anda itu nggak boleh. Ya, oke, selanjutnya, nah ini nomor 4 ini adalah sambungan dari nomor 3 ya. Tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat, penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Oke, selanjutnya nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah, ini dia ya. Jadi DC lapangan tidak boleh menagih selain Anda. Ya, kalau Anda tidak ada di rumah, maka tidak boleh menagih ke orang tua Anda, ke istri Anda, ke anak Anda. Gitu. Itu ya pembaharuannya. Jadi DC dilarang menagih selain kepada Anda. Oke, kita lanjut dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, tidak boleh ada spam WA, tidak boleh ada spam telepon dan SMS. Perhatikan itu baik-baik ya para DC ini ya. Anda nonton video ini, oke? Nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Oke, nah jadi pinjol ini hanya boleh melalui jalur pribadi Anda saja, misalkan WA pribadi Anda, telepon pribadi Anda gitu ya. Lalu hanya boleh di tempat alamat penagihan Anda ya, alamat KTP Anda gitu ya, atau alamat domisili penerima dana ya. Tidak boleh menagih ke kantor. Oke, tidak boleh menagih saat Anda bekerja, tidak boleh menagih ke tetangga Anda, tidak boleh menagih ke RT RW Anda. Ya, jadi hanya Anda saja, ya. Satu garis saja. Keluarga Anda pun tidak boleh ditagih. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam wilayah waktu alamat penerima dana. Nah, jadi misalkan jam 7 pagi dia sudah nagih, itu langsung tutup pintunya karena nggak boleh ya. Misalkan juga nagih jam 8 lewat 1 detik, itu nggak boleh ya, langsung tutup pintunya. Oke ya. Selanjutnya nomor 9,
penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu atau atas persetujuan Anda dulu. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau Anda tidak setuju DC lapangan ini menagih ke rumah Anda tapi Anda tidak ada, maka DC itu tidak boleh ke rumah Anda. Ya, karena poin 5 penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ya, misalkan Anda kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 8 malam lagi. Nah, si DC lapangannya konfirmasi ke Anda, saya mau ke rumah. Nah, Anda boleh nggak setuju, karena penagihan tersebut tidak kepada Anda, melainkan kepada orang lain. Jika seperti itu melanggar poin 5 ya, dan poin 9. Penagihan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Gitu ya, jadi DC pinjol ini boleh ada tapi dilarang menagih kepada yang lain selain Anda. Gitu ya, enak ya. Jadi Anda tinggal kerja saja. Anda berangkat jam 8, pulang jam 8 malam gitu kan. Dan Anda bilang gitu ya, di poin 9 atas persetujuan saya tidak mau keluarga saya ditagih. Itu boleh loh. Ya, karena kali lagi penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Gitu ya. Jadi para DC-DC lapangan yang menonton video saya ini ya, Anda wajib menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan OJK ini. Kalau tidak, ini bisa dilaporkan dan kemungkinan Anda bisa diberhentikan atau pinjol Anda bisa diberikan sanksi. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.